Kalau nanti nggak P21 akan kita kasih panci. Makanya mana pancinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orasi kritis. Saudara-saudara, ketika seseorang tampil di publik memakai atribut hukum, lalu publik mengira dia advokat, pertanyaannya sederhana, itu salah paham atau memang sengaja dibangun? Dan yang lebih menarik lagi, ketika isu ini mulai ramai, muncul klarifikasi dari sekjen organisasi sendiri yang justru bikin publik makin garuk-garuk kepala. Di satu sisi Roy Suryo mempertanyakan status profesi, di sisi lain Ade Darmawan sebagai sekjen dari Peradi Bersatu mencoba menjelaskan posisi organisasi, dan kemudian sosok Andi Azwan membela diri dengan mengatakan itu semua hanya kesalahan admin. Ya, admin lagi. Di negeri ini kadang admin lebih berkuasa daripada pemilik akun. Tapi pertanyaannya sekarang, kalau seseorang berkali-kali tampil dengan identitas tertentu, lalu publik percaya, apakah cukup selesai dengan kalimat itu admin saya yang salah? Dan sebenarnya status Andi Azwan ini apa? Advokat? Paralegal? Anggota biasa? Atau jabatan multitafsir yang hanya muncul saat kamera menyala? Karena yang membuat persoalan ini menarik bukan cuma soal kartu anggota, saudara-saudara, tetapi soal bagaimana citra hukum dibangun di depan publik. Dan malam ini kita akan bedah semuanya secara tajam, kritis, dan tentu saja masuk akal. Simak dulu cuplikan pernyataan mereka berikut ini, silakan menyaksikan. Kalau nanti nggak P21 akan kita kasih panci. Makanya mana pancinya? Gua dengan gagahnya bilang ini akan segera P21. Dia malah dapat P48. P48 itu perintah eksekusi dari jaksa untuk masuk tahanan. Kalau soal termol itu banyak. Salah satunya ini Andi Azwan ini. Ya, dia bukan lawyer tapi malah ngaku-ngaku lawyer. Lihat ya di sosial media dia ngaku pengacara advokat. Bahkan dia menunjukkan kartu Peradi Bersatu. Padahal dia sama bukan lawyer. Bang Rifai, boleh nggak yang bukan lawyer ngaku-ngaku pakai kartu gini? Nggak boleh. Nggak boleh kan? Ah, udah. Andi Azwan tuh Bang Rifai bilang nggak boleh. Ini pelanggaran ini ya. Tapi betul ngaku lawyer atau bukan? Ngaku lo ini kartu apa nih? Peradi Bersatu. Tuh tanya yang sekjennya. Ini kartu Peradi Bersatu enggak? Iya kan? Dan jadi, itu di TV, salah satu TV. Nah dia bilang, saya gini terus bilang, Babang lawyer enggak? Diklarifikasi dulu nih dari Peradi Bersatu. Kita dengarkan dulu. Ini kartu Peradi Bersatu enggak? Iya. Klarifikasi boleh Bang, silakan Bang. Boleh. Silakan. Gimana ini Bang? Karena mau ngomongin Peradi Bersatu gitu. Jadi kalau di kita itu kita mengeluarkan kartu, ada kartu advokat, ada bukan advokat. Iya, dia Kartu seolah-olah biasa. advokat. Jadi dia Advokat. anggota biasa. Kalau itu kartu anggota biasa. Nggak Nah, boleh kita juga dipakai memberikan dong. sama kartu anggota untuk orang magang. Oke. Nah, itu Paralegal, organisasi paralegal. Jadi Dia SH bukan? Bukan jadi, sarjana hukum kan? Jadi gini. Dia sarjana hukum bukan? Ya, itu aturan organisasi bukan, kami. Udah, Jadi kalau mengenai dia ngaku advokat itu salah. Nah, makanya salah. Tetapi karena kartunya itu bukan advokat itu. Bukan kartu advokat, itu kartu anggota. Lah iya, Itu bukan dia kartu nggak boleh advokat berarti. ngaku. Bukan Nggak boleh KTA, ngaku-ngaku. bukan KTA advokat. Ya. Oke. Jadi kita ada paralegal, ada praktek, kita mengeluarkan kartu. Ya udah. Ada dua jenis. Ya udah, yang penting Andi Azwan nggak boleh ya ngaku-ngaku advokat. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak Udah boleh. itu aja Ini udah. salah ya. Iya, Nggak boleh. ngaku advokat Kalau nggak ini boleh. dilarang ya. Oke. Nggak boleh. Oke. Dibilang ngaku-ngaku advokat dan segala macam dari Bang Andi seperti apa sih Bang? Jadi, ya akan saya jelaskan. Ini orang tidak pernah bicara tentang substansi dari perdebatan. Kalau sudah kalah substansi perdebatan, dicarilah yang namanya serangan-serangan terhadap personal. Ya, apapun dia akan buat suatu framing itu. Kesalahan sedikit pun dia akan buat framing, dan jahatnya itu akan jadikan suatu fitnah. Kan begitu. Ya, deskripsi yang selalu dia tonjolkan advokat dan sebagainya. Saya sudah jelaskan berulang kali. Ini adalah kesalahan yang dibuat oleh admin saya. Karena admin saya ini
pegang beberapa akun, lupa ini adalah penasehat Peradi Bersatu. Ini kartu anggota Peradi Bersatu saya ya. Ini jelas begitu. Biar Roy Suryo tahu juga begitu. Saya penasihat di sini ya. Lihat. Oke, kalau diperhatikan di sini mulai terlihat ada sesuatu yang janggal. Karena semakin dijelaskan justru semakin banyak pertanyaan baru yang muncul. Dan seperti biasa di Republik Plus 62 ini, kadang yang paling sederhana justru paling susah dijelaskan. Sekarang mari kita masuk ke inti persoalannya. Saudara-saudara, kalau kita bedah percakapan tadi secara tenang, sebenarnya ada 3 hal besar yang sedang terjadi. Pertama, soal status profesi. Kedua, soal pencitraan di ruang publik. Dan ketiga, soal bagaimana organisasi mencoba menyelamatkan diri ketika polemik mulai meledak. Coba kita mulai dari titik yang paling sederhana. Andi Azwan mengatakan dirinya adalah penasehat di Peradi Bersatu. Masalahnya, penasehat apa? Karena sampai hari ini publik tidak diperlihatkan secara jelas. Surat keputusan kah, ya? Struktur organisasi resmi kah? Atau posisi formal yang benar-benar bisa diverifikasi secara terbuka. Yang muncul justru pengakuan personal di media dan media sosial. Nah, disinilah persoalannya mulai menarik. Dalam dunia hukum, identitas profesi itu bukan urusan kosmetik, saudara-saudara. Ini bukan seperti bio Instagram yang bisa ditulis CEO, motivator, crypto expert, penyelamat galau nasional. Kalau dunia hukum semudah itu, mungkin habis ini saya juga bisa tulis astronot freelance, spesialis planet Saturnus. Profesi advokat di Indonesia punya syarat formal ya. Ada pendidikan, ada PKPA, ujian, magang, dan sumpah advokat. Artinya status advokat itu status hukum. Bukan sekedar gaya bicara di podcast sambil pakai jas hitam dan muka serius. Dan disinilah posisi Roy Suryo sebenarnya cukup cerdas. Dia tidak langsung masuk ke debat hukum yang rumit. Dia bermain di wilayah persepsi publik. Roy Suryo tahu publik tidak membaca ADART organisasi. Publik melihat simbol. Kalau seseorang tampil bicara kasus hukum, memakai atribut organisasi hukum, tampil percaya diri di media, lalu disebut lawyer atau advokat, maka publik secara otomatis menganggap orang itu memang advokat. Itu logika sosial yang sangat sederhana, saudara-saudara. Lalu muncullah klarifikasi dari Ade Darmawan. Dan justru disinilah momen paling penting dalam percakapan pada video ya. Karena Ade Darmawan menjelaskan bahwa ada kartu advokat, ada kartu anggota biasa, ada kartu paralegal, dan ada kartu magang. Dan kemudian beliau mengatakan kalau, ya ini kalau ya, kalau Andi Azwan mengaku advokat, maka itu salah. Nah, kalimat ini fatal. Kenapa? Karena itu bukan lagi serangan lawan politik, bukan lagi opini netizen, bukan lagi framing YouTube. Itu datang dari sekjen organisasinya sendiri ya, organisasi Peradi Bersatu. Artinya publik menangkap pesan yang sangat jelas bahwa organisasi sedang berusaha membuat garis pemisah. Kami organisasi dan itu tindakan personal. Bahasanya gampangnya begini, jangan seret organisasi kalau nanti polemiknya makin panas. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik, pembelaan dari Andi Azwan. Beliau mengatakan itu kesalahan admin media sosial. Admin dia sendiri ya, mungkin. Sekali lagi admin ya. Di Indonesia ini admin memang makhluk paling sakti. Kalau postingan dipuji, wah keren bang, itu hasil pemikiran owner. Tapi kalau bermasalah, wah itu adminnya yang salah. Tapi mari kita analisis serius ya. Kalau admin itu adalah admin medsos internal milik Andi Azwan sendiri, maka secara logika publik tanggung jawab tetap kembali ke pemilik akun, bukan adminnya. Karena branding tidak terjadi satu kali, itu bukan typo satu malam. Publik melihat pola, tampil di media, bicara hukum, menggunakan atribut organisasi hukum, dan adanya penyebutan lawyer atau advokat. Jadi masalahnya bukan sekedar kartu, masalahnya adalah konstruksi dari citra atau image. Dan inilah yang sebenarnya sedang dipersoalkan oleh Roy Suryo. Bukan hanya Anda punya kartu apa, tetapi apakah publik sedang diarahkan untuk percaya Anda adalah advokat. Itu inti persoalannya.
Lalu muncul pertanyaan lebih besar lagi. Kalau memang bukan advokat, mengapa klarifikasinya baru muncul setelah dipersoalkan? Kenapa tidak sejak awal dibuat tegas? Saya bukan advokat, saya bukan lawyer, saya hanya anggota atau penasihat organisasi. Karena dalam komunikasi publik, keterlambatan klarifikasi sering dianggap sebagai tanda bahwa narasi sebelumnya memang dibiarkan tumbuh. Dan ada hal yang menurut saya sangat penting, saudara-saudara. Fenomena seperti ini berbahaya bagi kepercayaan publik terhadap profesi hukum. Karena masyarakat awam akhirnya bingung. Mana advokat sungguhan, mana paralegal, mana anggota organisasi, mana komentator hukum. Saya komentator. Mana yang sekedar tampil percaya diri di YouTube. Kadang sekarang yang paling meyakinkan bukan yang paling ahli, tapi yang paling HD kameranya. Padahal profesi hukum bukan panggung cosplay, saudara-saudara. Ini profesi yang punya konsekuensi. Membela orang, beracara di pengadilan, menyangkut hak hukum masyarakat. Karena itu identitas profesi harus jelas. Dan saya melihat polemik ini akhirnya membuka satu fakta penting. Bahwa di era media sosial, citra bisa dibangun jauh lebih cepat daripada verifikasi. Orang bisa terlihat seperti ahli sebelum publik sempat bertanya, sebenarnya statusnya apa? Dan ketika pertanyaan itu akhirnya muncul, semuanya mendadak menyalahkan admin. Jadi kalau ditarik kesimpulan sementara, poin utama polemik ini bukan semata-mata kartu anggota, saudara-saudara, tetapi soal representasi publik, kredibilitas, legitimasi profesi, dan bagaimana identitas hukum dipasarkan kepada audiens. Karena ketika profesi hukum mulai kabur batasnya, yang rugi bukan cuma organisasi, tetapi kepercayaan masyarakat itu sendiri. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pada akhirnya publik berhak tahu dengan jelas siapa yang benar-benar advokat dan siapa yang bukan. Karena profesi hukum bukan sekedar atribut, bukan sekedar kartu organisasi, dan bukan sekedar tampilan di media sosial. Ketika identitas profesi menjadi kabur, maka kepercayaan publik ikut dipertaruhkan. Dan ketika klarifikasi baru muncul setelah polemik meledak, publik tentu berhak mempertanyakan semuanya. Di negara hukum, legitimasi tidak dibangun dari pencitraan. Legitimasi dibangun dari fakta, legalitas, dan transparansi. Saya tidak sedang menghakimi siapapun, tetapi pertanyaan kritis memang harus diajukan, terutama ketika menyangkut profesi yang membawa nama hukum. Karena kalau publik terus dibiarkan bingung membedakan mana advokat, mana bukan, maka lama-lama hukum hanya akan menjadi panggung persepsi. Saya Orasi Kritis, kita akan terus menguji narasi dengan logika dan fakta. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Tetap kritis, tetap waras, sampai jumpa di orasi berikutnya.